down, I know you got me, baby. Halo semua, kembali lagi dengan saya Tasya Dasprilianti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar manajemen kelas. Nah, dalam konsep dasar manajemen kelas ini ada 6 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen kelas, yang kedua ada tujuan manajemen kelas, yang ketiga pentingnya manajemen kelas, dan yang keempat sifat-sifat manajemen kelas, yang kelima fungsi manajemen kelas, dan yang keenam adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. 1. Pengertian manajemen kelas. Nah, yang pertama adalah manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu adalah menurut Hasibuan. Lalu, menurut Engkoswara dan Komaria, manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya, menurut Sagala bahwa manajemen yaitu kiat atau seni dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan manajemen adalah serangkaian proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan bantuan dari sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, pengertian kelas. Kelas merupakan tempat yang dihuni oleh sekelompok manusia dengan berbagai latar belakang, karakter, kepribadian, tingkah laku, dan emosi yang berbeda-beda. Karena itu, dalam upaya mengelola, diperlukan banyak hal guna mempermudah tugas manajemen itu sendiri, menurut Afriza. Nah, lalu, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Nah, itu merupakan menurut dari Jamarah. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan kelas adalah suatu tingkatan ruangan yang di dalamnya terdapat sekelompok sumber daya pendidikan, yaitu pendidik atau guru dan peserta didik, yang sedang melakukan proses belajar mengajar secara berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian manajemen kelas. Menurut Saroni, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan, atau dapat dikatakan manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses pembelajaran secara sistematis. Nah, sedangkan menurut Jamarah, manajemen kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. Nah, dari beberapa ahli mengatakan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk mengelola siswa yang berada di dalam ruangan kelas, yang dilakukan untuk merancang atau mendesain sehingga mampu menciptakan dan juga mempertahankan suasana kelas yang menyenangkan, serta menimbulkan motivasi belajar untuk peserta didik. Nah, yang kedua ada tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman serta kondusif, agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan kondusif. Dengan demikian, jika peserta didik sudah merasakan kenyamanan dalam belajar, maka tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan guru akan mudah tercapai, dan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, menurut Rusidi, menyatakan bahwa tujuan manajemen kelas secara umum adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga
cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar peserta didik. Nah, menurut Ari Kunto, tujuan manajemen kelas yaitu ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Yang keempat yaitu membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sedangkan menurut Suhardan dan kawan-kawan, manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta memaksimalkan waktu belajar demi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah kondusif. Keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. Dalam proses pengelolaan kelas, keberhasilannya dapat dilihat dari tujuan apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru harus menetapkan tujuan apa yang hendak dicapainya dengan kegiatan pengelolaan atau manajemen kelas yang dilakukannya. Seperti yang dikatakan dan dijelaskan oleh Rusdinal dan Elizar, bahwasanya manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui pendekatan sambil bermain. Nah, lalu yang ketiga ada pentingnya manajemen kelas. Orang yang bertindak sebagai pengelola kelas, seperti guru, hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Pentingnya mengelola kelas, ini seperti yang dikemukakan oleh Jamarah, bahwasannya kelas yang dikelola dengan baik dan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Peserta didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk ditinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Nah, menurut Rusdi, mengemukakan 3 alasan mengapa manajemen kelas menjadi hal yang penting, yaitu pertama, manajemen kelas merupakan faktor yang dapat menciptakan dan mempertahankan suasana serta kondisi kelas agar selalu tampak efektif. Yang kedua, dengan manajemen kelas yang baik, maka interaksi antara guru dengan peserta didik dapat terjalin dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu kelas juga menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan dengan segala komponennya, materi dengan sumber pelajarannya, serta segala pokok bahasan mengenai materi itu diajarkan dan ditelaah ulang di dalam kelas. Nah, tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik, akan tetapi seorang guru memiliki tugas-tugas pokok seperti Peters dalam Sujana yang mengemukakan bahwa tugas dan tanggung jawab guru yaitu 1. Guru sebagai pengajar, 2. Guru sebagai pembimbing, 3. Guru sebagai administrator kelas. Secara rinci dapat kita jelaskan bahwasannya yang pertama yaitu guru sebagai pengajar. Ini lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Yang kedua, guru sebagai pembimbing, bahwasannya guru memberikan tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai administrator kelas. Pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Nah, yang keempat ada sifat-sifat manajemen kelas. Adapun sifat-sifat manajemen kelas menurut Ari Kunto yaitu pertama ada otoritatif, yang dimana artinya
Penerapan manajemen kelas ini berorientasi pada kedisiplinan peserta didik dan bertujuan agar menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana belajar yang kondusif. Yang kedua ada permisif, yang artinya adalah penerapan manajemen kelas ini bertujuan memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. Yang ketiga ada behavior modification, artinya penerapan manajemen kelas ini berfokus pada penanaman akhlak terpuji dan budi pekerti luhur serta peserta didik. Yang keempat ada social emosional, yang artinya penerapan manajemen kelas ini berprinsip dasar pada kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal dengan hubungan antara guru dan peserta didik terjalin dengan baik. Yang kelima yaitu sosial, artinya penerapan manajemen kelas ini berdasarkan anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok sebagai intinya. Lalu selanjutnya yang kelima ada fungsi manajemen kelas. Nah, manajemen kelas selain memberi makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, adapun fungsi manajemen kelas menurut pendapat Danim, yaitu yang pertama ada memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas, dan membantu prosedur kelas, membantu prosedur kerja, dan merubah kondisi kelas. Nah, yang kedua yaitu memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Selain itu, fungsi dari pengelolaan kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya. Sesuai dengan fungsi pengelolaan untuk pengelolaan kelas yang efektif, disyaratkan adanya kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang memberi atau menekankan adanya harapan untuk keberhasilan dan suasana tertib melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian atau pengaturan, aktuasi atau pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh guru, baik individu maupun dengan melalui orang lain, semisal sejawat atau peserta didik sendiri, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara optimal. Nah, dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen kelas tersebut harus disesuaikan dengan filosofis dari pendidikan, yaitu belajar mengajar di dalam kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang dikehendak dicapainya. Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen tersebut harus sesuai dengan dasar filosofis dari pendidikan, yaitu belajar mengajar di dalam kelas. Nah, menurut pemaparan Suhardan dan kawan-kawan, fungsi manajemen kelas yaitu meliputi A. Merencanakan. Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi, merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Perencanaan di sini berarti pekerjaan guru untuk menyusun tujuan belajar yang meliputi pertama, memperkirakan tuntunan. Yang kedua, merumuskan tujuan dalam silabus kegiatan instruksional. Yang ketiga, menentukan urutan topik. Yang keempat, topik yang harus dipelajari. Dan yang kelima, mengalokasikan waktu yang telah tersedia dan menganggarkan sumber-sumber yang diperlukan oleh guru. Nah, B yaitu mengorganisasikan, berarti 1. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. Yang ketiga, menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab, tugas, dan fungsi tertentu. Yang keempat, mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Nah, yang keenam yaitu ada prinsip-prinsip manajemen kelas.
Prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen kelas yang dikemukakan oleh Rusdi, yaitu yang pertama ada guru harus hangat dan antusias. Yang kedua, sediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik persoalan mengenal pelajaran atau personal lain. Yang ketiga, berdoalah untuk mereka. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.